Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini teman-teman diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita akan mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan mengangkat satu pujian menyatakan Bapa, Engkau sungguh baik. Shalom semuanya. Sebelum memulai ibadah kita, ada baiknya kita memulai dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas berkat karunia serta menyertaan-Mu kepada kami sampai pada hari ini Tuhan Yesus. Bapa di surga, pada hari ini kami akan memulai ibadah kami Bapa. Kiranya Kau berkati kami Bapa, Kau berikan Roh Kudus-Mu supaya kami mengikuti ibadah ini dengan tekun dan penuh dengan sukacita dan fokus untuk mengikuti ibadah ini Bapa, agar menjadi berkat yang hanya daripada-Mu Tuhan Yesus. Bapa di surga, berkati pelayan-pelayan ibadah pada hari ini Tuhan Yesus, dari WL, singer, pemain musik, hingga yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Pakailah mereka secara luar biasa Bapa, agar dapat memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Begitu juga Bapa, berkati anak-anak-Mu Tuhan dimanapun berada, yang menonton ibadah ini, yang menyaksikan ibadah ini melalui virtual daring Bapa. Kiranya Engkau berkati mereka, kiranya ibadah ini menjadi berkat bagi mereka Bapa, dan semangat untuk menghadapi masa-masa pandemi sekarang Tuhan Yesus. Bapa di surga, berkati juga pengurus-pengurus PMK Bapa, kiranya kami mempunyai kesatuan hati Bapa untuk melaksanakan pelayanan di UPB Tuhan Yesus. Bapa di surga, kiranya inilah doa kami Bapa, kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mulai ibadah ini Bapa untuk meninggikan nama-Mu. Haleluya Bapa, terima kasih. Amin. Baik, kita akan mengangkat satu pujian lagi yang menyatakan hari ini kurasa bahagia. yang akan disampaikan oleh hambanya. Namanya
Salam sejahtera bagi kita semua. Saya menyapa sahabat teman-teman kita, ya saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam. Apa kabar semuanya? Tentunya teman-teman dimanapun berada, semua dalam keadaan baik, sehat, dan tidak ada kekurangan apapun. Nah, saudara, saya berterima kasih kepada pengurus PMK ya yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk berbagi, ya, menyampaikan firman Tuhan kepada kita di siang hari ini. Nah, tentunya sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya memperkenalkan diri. Nama saya Pendeta Jens Suska, ya, asal dari Gereja Kristen Setia Indonesia Jemaat Philadelphia Sungai Rengas. Nah, jadi saya menyampaikan firman Tuhan dalam persekutuan PMK bukan kali pertama ini, tetapi sudah sering saya menyampaikan dan membagikan berkat firman Tuhan ini. Dan saya sangat bersukacita atas kesempatan yang diberikan. Semoga apa yang saya sampaikan berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan kehendak dan maunya Tuhan. Teman-teman semua, hari ini firman Tuhan saya ambil dari kitab Ulangan. Ulangan pasal yang ke-30 ayat 11 hingga ayat yang ke-20. Nah, namun hanya saya yang membaca firman ini di ayat 11 saja, ya. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Nah, saudara, kalau berbicara perintah Tuhan, dan hari ini Tuhan katakan bahwa sebab perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini tidaklah terlalu sukar dan tidaklah terlalu jauh. Nah, kita perlu mengerti, saudara-saudari, Tuhan berterus terang kepada kita, memberikan suatu perintah itu bukanlah beban, bukanlah menjadi beban bagi kita untuk kita merasa wah sulit, atau untuk kita merasa berat untuk dilakukan. Nah, saudara, ini firman Tuhan katakan bahwa perintah yang kusampaikan pada hari ini tidaklah terlalu sukar dan tidaklah terlalu jauh. Nah, kita perlu mengerti ini. Kalau tidak sukar artinya sulit. Tidak terlalu jauh, itu jangkauannya. Nah, kalau berbicara sukar dan jauh, saudara, kenapa banyak orang sulit untuk melakukan perintah ini? Gitu. Nah, kita perlu mengerti, saudara, apa sih perintah yang dimaksudkan oleh Tuhan? Perintah yang mana begitu? Dia tidak terlalu sukar, tidak terlalu jauh. Nah, saudara, bagi saya secara pribadi, saya ingin mengerti perintah yang mana yang sangat mudah untuk kita lakukan dan sangat nyaman dan kita melakukannya dengan sukacita. Nah, saudara, coba kita melihat di ayat-ayat yang selanjutnya. Apa di sana? Perintah yang di sana adalah supaya kita untuk mengasihi Tuhan. Ayat yang ke-16 ya. Pasal 30 ayat yang ke-16. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditujukannya dan berpegang pada perintahnya. Saudara, perintah ini yang Tuhan sampaikan adalah perintah untuk mengasihi, mencintai Tuhannya. Saudara, kenapa Tuhan mengingatkan, ya, menegaskan kepada kita bahwa perintah ini tidak sulit, perintah ini tidak berat, perintah ini tidak sukar. Hanya perintah ini ada di dalam hatimu, perintah ini dekat di mulutmu.
Nah, saudara perhatikan. Perintah ini adalah dekat di dalam hatimu dan dekat dengan mulutmu. Kenapa harus dekat di hati? Karena di dalam hati ini ada seluruh perasaan kita. Perasaan yang ada di dalam diri manusia itu ada dalam hati. Kalau dia lagi perasaan tidak suka, ada di hati. Perasaan benci ada di hati. Perasaan gembira, semua perasaan ada di hati. Maka Tuhan katakan bahwa perintah ini sangat dekat di hatimu, bahkan di mulutmu. Kenapa berbicara dekat di hati? Karena ini berbicara perasaan. Saudara, mencintai Tuhan. Perintah untuk mencintai Tuhan. Di dalam hati kita mencintai Tuhan itu. Saudara, pasti ada di antara kita yang punya pacar, baik cewek maupun cowok. Bagaimana sih perasaan hati kita kalau kita sedang jatuh cinta atau mencintai pacarnya? Wow, tidak bisa tidur kalau sedang berjauhan. Apalagi kalau tidak ada komunikasi satu hari, rindunya minta ampun. Saya pernah jatuh cinta dan saya pernah mengalami itu. Nah, saudara, maka Tuhan katakan bahwa bagaimana perasaan hati kita mencintai Tuhan. Jadi hati kita yang terpenting di sini. Perasaan hati kita mencintai Tuhan, lalu di dalam mulut kita ada pengakuan yang jelas bahwa kita mencintai Tuhan. Nah, maka Tuhan katakan bahwa firman ini tidak sulit, tidak jauh. Firman itu dekat di hatimu. Perintah itu dekat di mulutmu. Apa di sini? Perintah itu adalah untuk mencintai Tuhan. Jadi bukan hanya kita mencintai pacar kita, ya, teman-teman. Bukan hanya mencintai, wow, istri kita atau barang kesukaan kita. Justru mencintai Tuhan itu adalah suatu perintah yang penting. Ya, bagaimana kita mencintai Tuhan dari hati kita, perasaan kita, cinta dengan Tuhan. Saudara, kalau sudah cinta, ya, kalau berbicara dengan cinta itu, wah, ini berbicara ke seluruh aspek kehidupan kita, ya. Perhatikan kalau sedang jatuh cinta atau sedang putus cinta. Kalau jatuh cinta, cintanya diterima, senangnya minta ampun. Tapi kalau putus cinta, salah satu tidak mau diputuskan, wah itu galau, stres, minta ampun. Artinya bahwa Tuhan ingin dari hati kita mencintai Tuhan, jatuh cinta dengan Tuhan, dan kita tetap di hati kita tidak ada yang lain. Saudara, perintah Tuhan itu dekat di hati kita dan dekat di mulut kita. Apa di sini perintahnya? Pertama adalah untuk mencintai Tuhan. Kita adalah anak-anak muda, generasi muda Kristen, ingat, tumbuhkan rasa cinta itu kepada Tuhan. Terus yang kedua, perintah yang kedua adalah supaya kita melakukan berpegang teguh terhadap perintah-perintahnya. Jadi melakukan, berpegang teguh terhadap perintah-perintah. Saudara, kalau ingin kita mengerti perintah Tuhan, baca firman Allah. Perintah Tuhan itu komplit di dalam Injil kita, ya. Kalau Anda ingin mau, bagaimana saya harus melakukan perintah Tuhan? Banyak sekali dalam firman Tuhan tentang larangan-larangan untuk kita tetap hidup yang baik yang dikehendaki oleh Allah. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada dua hal
perintah yang Tuhan sampaikan kepada kita hari ini, ya. Pertama adalah perintah itu tidak jauh dan tidak sukar, dekat di hati, dekat di mulut. Apa? Perasaan kita untuk mencintai Tuhan. Yang kedua adalah perbuatan kita untuk melakukan firman Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika ada dua hal firman ini sudah ada di hati, di mulut, dan kita lakukan dalam hidup kita, maka di sini ada dua pilihan yang akan terjadi dalam hidup kita. Pilihan pertama adalah ketika kamu mencintai Tuhan, melakukan firman Tuhan. Pilihan di sini adalah bahwa kita menerima kehidupan daripada Allah sendiri. Tetapi kalau kita tidak mencintai Tuhan, kita menjauh dari firman-Nya, tidak melakukan apa yang Tuhan firmankan kepada kita, maka dikatakan di sini bahwa kebinasaan, kematian itu yang akan menimpa hidup kita. Saudara, Tuhan memberikan satu perintah kepada kita untuk kita memilih suatu perintah yang baik daripada Allah. Supaya apa? Kita menerima kehidupan dan kita menerima keberuntungan daripada Allah sendiri. Saya percaya bahwa sampai hari ini kita semua hidup baik, ya, bisa berdiri tegak, sehat, tidak dalam kekurangan apapun. Itu adalah karena Tuhan memperhitungkan, ya, iman dan perbuatan kita. Iman kita apa? Mengasihi Tuhan. Perbuatan apa? Melakukan sesuatu yang baik yang Tuhan kehendaki. Demikianlah firman Tuhan yang saya bagikan kepada kita semua saat ini. Semoga apa yang sudah dibagikan kepada kita di saat sekarang bisa menjadi berkat, ya. Kita selalu ingat, ya, di hati kita tetap mencintai Tuhan dan melakukan seperti yang Tuhan mau. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengarkan bersama. Biarlah hari ini Tuhan memberikan satu perintah kepada kami, bahwa memberikan juga satu pilihan kepada kami, bagaimana kami mengikuti perintah yang Tuhan inginkan, dan bagaimana kami memilih sesuatu yang baik untuk kami dan kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, berkati di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada hamba-Nya yang telah memberitakan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan tadi bisa berubah untuk kita semua. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan mengangkat satu pujian mendengar terima kasih Tuhan. Yesus
ibadah kita pagi hari ini. Padahal penutup dipersilakan oleh Pak Yudi. Baiklah teman-teman, kita akan menutup rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kembali kami ucap syukur Tuhan buat kebaikan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu, buat anugerah-Mu pada saat pagi hari ini Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan dan menyerahkan setiap ibadah kami Tuhan dari awal tengah hingga berakhirnya Tuhan. Ibadah kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang mengambil bagian pelayanan Tuhan. Kau memberkati Bapa, MC main musik dan terlebih hamba sudah menyampaikan firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan menutup ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.